Setia Helmi untuk memeriksa dan memastikan keabsahan rapat umum pemegang saham tahunan ini. Ibu Menteri sekali. Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan rapat maupun quorum rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini dibuka dengan resmi pada pukul 9.38 waktu Indonesia Barat. Kami mohon perhatian para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya terhadap tata tertib rapat yang berlaku dalam rapat ini yang telah dibacakan oleh pembawa acara sebelum rapat dimulai dan telah dibagikan kepada para hadirin. Para pemegang saham yang terhormat, sebelum memulai rapat ini, kami akan menyampaikan: satu, kondisi umum perseroan; kedua, mata acara rapat; dan ketiga, beberapa poin tata tertib yang penting untuk diketahui oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya. Perkenankan kami menyampaikan kondisi umum perseroan pada saat ini. Pada tahun buku 2018, perseroan beserta entitas anak berhasil membukukan kinerja usaha yang positif. Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, perseroan dapat menjaga pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan serta mencapai target-target strategis. Pada tahun buku 2018, BCA terus memperkuat franchise perbankan transaksi serta melakukan penyaluran kredit yang sehat. Perseroan beserta entitas anak menutup tahun buku 2018 dengan peningkatan laba bersih 10,9% menjadi Rp25,9 triliun. Posisi permodalan dan likuiditas yang memadai
serta kualitas kredit yang terjaga mampu menopang pertumbuhan bisnis BCA dan investasi di berbagai lini bisnis. Uraian lebih lanjut mengenai kondisi perseroan akan disampaikan oleh Presiden Direktur dan Direktur Keuangan dalam acara pertama rapat ini. Sesuai dengan iklan pemanggilan rapat, acara rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan, termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kedua, penetapan penggunaan label risiko perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Ketiga, perubahan susunan anggota direksi perseroan. Keempat, penetapan gaji atau honoraris dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta gantian untuk tahun buku 2018 kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kelima, penunjukan kantor akuntan publik terdaftar, termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar. Untuk mengaudit dan memeriksa buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Keenam, pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi untuk membayar dividen interim garis sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 7. Persetujuan atas perubahan recovery plan perseroan. 8. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi berkelanjutan pertama Bank Sentral Asia tahap pertama tahun 2018. Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang kami hormati, prosedur dalam tata tertib rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran para pemegang saham dan telah dibacakan oleh pembawa acara sebelum rapat dimulai. Namun demikian, sebelum memulai pembahasan acara rapat ini, terlebih dulu kami akan meminta pembawa acara untuk menayangkan beberapa slide dan membacakan kembali tata tertib yang penting untuk diketahui oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakili. Kepada MC kami persilakan. Terima kasih pimpinan rapat. Mekanisme pengambilan keputusan rapat mata acara rapat. 1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat untuk setiap mata acara rapat yang memerlukan keputusan rapat. 2. Pada waktu membicarakan setiap mata acara rapat yang memerlukan keputusan, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham hanya dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat pada kesempatan yang diberikan oleh pimpinan rapat tersebut. 3. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat tentang mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 4. Pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 5. Sebelum mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk mengambil dan mengisi formulir yang akan disediakan oleh petugas rapat untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan. 6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat yang telah dituliskannya pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5 bagian 3 tata tertib ini diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian membacakan sendiri melalui pengeras suara pertanyaan dan atau pendapat yang sebelumnya telah dituliskannya dalam formulir dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas rapat. 7. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 pertanyaan dan atau pendapat untuk setiap mata acara rapat. 8. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus. 9. Setelah pertanyaan dan atau pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham telah diberikan jawaban dan atau penjelasan, maka pimpinan rapat akan mengusulkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengambil keputusan. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. 1. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara setuju, suara tidak setuju, atau suara abstain terhadap setiap mata acara rapat. 3. Untuk setiap mata acara rapat yang memerlukan keputusan rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. 4. Pimpinan rapat akan meminta pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pejabat umum yang independen. 5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa pimpinan rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju. 6. Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04 tahun 2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 7. Perhitungan suara dilakukan dengan cara memindai barcode pada surat suara tidak setuju dan abstain yang diserahkan kepada petugas rapat dengan menggunakan alat pemindai barcode. Total suara akan muncul di layar
yang tersedia di ruang rapat. 8. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat, Presiden Komisaris Bapak Johan M. Setioso. Terima kasih Ibu MC. Para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, para undangan yang kami hormati. Sekarang kita memasuki mata acara pertama dari rapat, yaitu persetujuan atas laporan tahunan, termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquis de charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laporan tahunan untuk tahun buku 2018 telah disediakan di kantor dan di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat ini dan telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam rapat ini di meja penerima tamu di depan ruangan rapat ini. Untuk mata acara pertama ini, kami meminta Bapak Yahya Setiatmaja selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting mengenai laporan tahunan untuk tahun buku 2018 kepada rapat. Kepada Bapak Yahya Setiatmaja, kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa para pemegang saham dan Dewan Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk, serta hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya selaku Presiden Direktur menyampaikan ringkasan penting atau highlights atas laporan tahunan PT Bank Sentral Asia Tbk untuk tahun buku 2018. Ringkasan di bawah ini mencakup gambaran umum perkembangan ekonomi, industri perbankan, dan kinerja BCA tahun 2018 serta strategi tahun 2019. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati. Di tengah pemulihan pertumbuhan ekonomi global, Indonesia mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,2% pada tahun 2018. Relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi negara-negara kawasan Asia lainnya. Ditopang oleh konsumsi domestik dan berbagai proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian nasional. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam memelihara kestabilan makroekonomi, khususnya di tengah tren kenaikan suku bunga global serta peningkatan rata-rata harga minyak dunia. Dengan kondisi tersebut, defisit transaksi berjalan pada tahun 2018 tercatat sebesar 3% dari PDB, naik dari periode yang sama dari PDB, yang membuat kenaikan impor barang modal, proyek-proyek berskala besar, serta impor bahan baku dan barang-barang konsumsi. Melalui serangkaian kebijakan, pemerintah dan regulator berupaya mengelola defisit transaksi berjalan dan mempertahankan daya tarik
suku bunga acuan. Ketahanan kondisi fiskal dan moneter Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga pemeringkat utama di dunia, di mana surat hutang negara Indonesia tetap dalam peringkat investment grade. Seiring dengan kenaikan tingkat suku bunga global di tahun 2018, pertumbuhan money supply M2 nasional mengalami perlambatan, terutama dari sisi aliran net foreign assets. Dana pihak ketiga sektor perbankan tumbuh sebesar 6,4%, lebih rendah dari kenaikan kredit yang sebesar 11,8% pada tahun 2018. Loan to deposit ratio atau LDR perbankan bergerak naik ke posisi 94,8 dari 90% tahun sebelumnya. Ini mengakibatkan likuiditas industri perbankan yang lebih ketat dan mendorong tingkat persaingan penghimpunan dana pihak ketiga di dalam menjaga posisi likuiditas. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa para pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, kami menyampaikan bahwa kebijakan strategis BCA diselaraskan dengan perubahan kondisi ekonomi dan sektor perbankan nasional yang dinamis. Pada tahun 2018, kami melakukan berbagai aktivitas bisnis dengan mewaspadai kondisi likuiditas perbankan yang semakin ketat, tren kenaikan suku bunga, dan menjaga kualitas kredit. Secara keseluruhan, BCA beserta para entitas anak secara konsisten berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja usaha yang positif. BCA terus memperkuat kapabilitasnya sebagai penyedia layanan payment settlement yang memampukan bank dalam penghimpunan dana kasar yang solid sebagai sumber pendanaan utama yang stabil dan berbiaya bunga rendah. Per akhir Desember 2018, BCA membukukan dana kasar sebesar 483 triliun rupiah, meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemajuan teknologi yang pesat disertai dengan adopsi masyarakat terhadap perubahan tersebut telah mendorong BCA untuk beradaptasi, termasuk dengan mengembangkan inisiatif layanan digital. Pengembangan inisiatif tersebut serta tren peningkatan penggunaan layanan digital berperan dalam memenuhi perkembangan kebutuhan nasabah serta efisiensi operasional bank. Adapun kantor cabang tetap memiliki peranan penting dalam membangun hubungan langsung dengan nasabah serta melayani kebutuhan nasabah yang belum dapat dilakukan oleh layanan digital. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa para pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, pada tahun 2018 BCA menerima permintaan kredit yang lebih besar, terutama dari segmen bisnis, sehingga bank mencatat pertumbuhan kredit yang tinggi di segmen korporasi, komersial, dan UKM. Segmen korporasi menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit BCA di tahun 2018. Pada segmen korporasi, penyaluran kredit ditujukan bagi korporasi-korporasi yang memiliki rekam jejak baik serta kelayakan prospek usaha. Sementara itu, penyaluran kredit komersial dan UKM didukung oleh sentra bisnis komersial, sentra UKM, dan jaringan kantor cabang yang tersebar di pusat-pusat bisnis di Indonesia. Adapun untuk penyaluran kredit konsumer, BCA menawarkan produk-produk dengan bunga yang kompetitif dan melakukan beragam kegiatan promosi menarik serta event-event khusus. BCA secara konsisten mengembangkan infrastruktur perkreditan untuk mengakomodasi pertumbuhan kredit secara keseluruhan.
BCA membukukan portfolio kredit sebesar Rp538,1 triliun pada tahun 2018 atau meningkat 15,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit investasi BCA tumbuh 22,2%, melebihi laju pertumbuhan di tahun 2017 yaitu sebesar 11,1%. Dan di tahun 2016 sebesar 1,9%. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa para pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sejalan dengan perkembangan kebutuhan nasabah yang semakin beragam, kami terus berupaya menyediakan produk dan layanan yang komprehensif. Dalam beberapa tahun terakhir, BCA meningkatkan koordinasi antar unit bisnis serta bersinergi dengan entitas anak untuk memberikan layanan secara menyeluruh kepada para nasabah di setiap segmen. Bisnis entitas anak BCA mencakup pembiayaan kendaraan bermotor, perbankan syariah, sekuritas, asuransi umum dan asuransi jiwa, serta perusahaan modal ventura. Basis nasabah BCA yang besar memberikan potensi bagi pengembangan bisnis entitas anak. Dan sebaliknya, bisnis entitas anak akan mempererat hubungan nasabah BCA melalui penyediaan layanan keuangan yang komprehensif. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa para pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, berikut adalah pencapaian kinerja keuangan perseroan selama tahun 2018 sebagaimana telah diaudit dan mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik Tanu Gereja, Wibisana, Rintis, dan rekan yang merupakan anggota jaringan firma Pricewaterhouse. Total aset meningkat 9% menjadi Rp824,8 triliun pada tahun 2018. Total portfolio kredit tumbuh 15,1%